Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan analisis rapot satuan pendidikan. Jadi rapot yang akan dilihat nanti atau yang dibuka adalah rapot 2024. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat rapot satuan pendidikannya yang tertuliskan 2024. Nah, di sini Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menganalisis rapot ini. Ya, rapot ini kita akan analisis sesuai dengan rapot kita masing-masing di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa LK yang harus kita isi. Yang pertama adalah LK1 berupa identifikasi. Nah, kita akan cari di rapot ini Bapak Ibu terkait dengan rapot ini terkait dengan mana nilai yang baik dan mana nilai yang kurang baik. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini kita akan melihat indikator yang termasuk baik. Nah, ini kebetulan di A1 ini adalah indikator kemampuan literasi. Ini masih termasuk kuning ya, sedang. Maka kita taruh di kolom kemampuan literasi indikator yang belum baik. Selanjutnya kita cari lagi yang A2 Bapak Ibu. Nah, A2 ini juga termasuk kurang baik, maka kita taruh di kolom yang kurang baik atau belum baik. Kemudian kita cari A3. Nah, A3 nya juga ini termasuk juga yang belum baik. Lanjut ke D1. Nah, D1 nya juga belum baik. Kemudian D2. Nah, D2 refleksi dan perbaikan pelajaran oleh guru, ini termasuk yang baik. Demikian seterusnya Bapak Ibu cari sampai ke E ya Bapak Ibu ya, sampai ke E5 ya. Nah, ini pisahkan mana yang baik dan mana yang belum baik. Setelah itu Bapak Ibu kita akan lanjut ke LK refleksi. Nah, di dalam LK refleksi ini Bapak Ibu kita akan memindahkan indikator yang belum baik yang tadi itu dengan melihat rekomendasi yang ada di rapot. Kalau kita lihat di sini kolom rekomendasi yang ada di rapot setelah laporan, kemudian ada kolom rekomendasi ya. Nah, kalau yang ini prioritasnya. Nah, kita buka rekomendasi prioritas. Di sini yang diprioritaskan walaupun di sini A1 ya masuk kurang baik, A2, A3 dan seterusnya, tetapi di antara yang kurang baik ini atau yang belum baik ini, maka yang didahulukan yang paling sedikit nilainya adalah kemampuan numerasi. Nah, ini adalah level 1 atau indikator utama. Kemudian ini adalah subindikatornya, yaitu kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Nah, untuk identifikasi atau LK refleksi Bapak Ibu, kita akan menulisnya sampai indikator dan subindikator yang kita ambil dari rekomendasi prioritas yang ada di rapot. Selanjutnya LK3 Bapak Ibu adalah LK benahi. Di sini LK benahi ini ada akar masalah, ada kegiatan yang membutuhkan biaya, artinya kita masukkan di RKAS. Ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya. Maka dari LK tadi refleksi yaitu kompetensi pada domain dan ketidakpastian atau kemampuan literasi,
akan kita mengadakan kegiatan. Nah, nama kegiatannya ini misalnya Bintek pemanfaatan PMN terkait numerasi bagi guru dan kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengundang narasumber dari BGP atau BPMP bagaimana memanfaatkan PMN terkait numerasi bagi guru dan kepala sekolah. Bisa juga dari pengawas sekolah. Kemudian membutuhkan mungkin alat peraga sederhana. Jadi kita membuat alat-alat peraga sederhana. Nah, sedangkan untuk yang kegiatan yang tidak membutuhkan biaya, misalnya Bapak Ibu bisa mengoptimalkan kegiatan di Kombel atau komunitas belajar di sekolah, atau bisa Bapak Ibu guru ke MGMP, Bapak kepala sekolah bisa ke MKKS. Nah, di sini akan berdiskusi terkait numerasi. Selanjutnya adakan refleksi pembelajaran. Jadi setelah lakukan pembelajaran, maka adakan refleksi pembelajaran untuk mengetahui tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi ketika mengajar terkait materi numerasi. Nah, demikian Bapak Ibu, dan seterusnya nanti Bapak Ibu, ini hanya saya contohkan satu saja. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan melanjutkan LK4 benahi target kegiatan. Nah, di sini tadi kegiatan kita adalah Bintek terkait numerasi Bapak Ibu dan pembuatan alat peraga sederhana. Nah, targetnya misalnya peningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait numerasi. Jadi pada awalnya guru itu sedikit yang menguasai kompetensi numerasi. Nah, di sini akan menjadi lebih banyak karena ada Binteknya itu. Koordinatornya siapa? Misalnya kepala sekolah boleh, atau ketua komunitas, ketua Kombel. Kapan waktu pelaksanaannya? Ya, waktu pelaksanaannya dimulai misalnya 18 Juli 2024. Berakhirnya 18 Juli juga, berarti sehari. Adapun sumber daya yang dibutuhkan di sini misalnya pembelian ATK, misalnya transport, narasumber, honor narasumber, mamin, makan minum, kuota internet. Kemudian untuk alat peraga adalah ATK untuk alat peraga. Selanjutnya kita akan lihat biayanya itu tertera di RKAS. Misalnya ini kita masukkan program yang terkait dengan standar nasional pendidikan, misalnya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Khususnya adalah peningkatan kompetensi PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian kegiatannya adalah Bintek terkait dengan numerasi. Kemudian masukkan nomor rekening. Nah, ini bagi bendahara bos sudah biasa ini ya, nomor rekeningnya ada di sana. Kemudian honor, transport, makan minum, misalnya satu kegiatan volumenya, kemudian biayanya 1 juta misalnya. Kemudian untuk membuat alat peraga mungkin membutuhkan banyak, misalnya lebih dari 1 juta, 5 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya, atau kurang, tergantung dari sekolah tersebut. Nah, agar Bapak Ibu tidak terlalu pusing dalam berpikir, di sini saya contohkan, ini contoh kegiatan, bisa diedit Bapak Ibu ya. Dari A1 saya sudah contohkan, misalnya literasi, subindikatornya menemukan teks. Nah, ini kegiatannya untuk literasi, Bintek literasi. Kemudian pembuatan sudut baca di setiap kelas, pembelian buku sesuai kebutuhan, penataan lingkungan sekolah kayak teks, penataan dan mengoptimalkan fungsi ruang perpustakaan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, contohnya sampai dengan E5 ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada contohnya. Nah, agar Bapak Ibu dapat menemukan file ini, nanti Bapak Ibu bisa unduh di Google dengan mengetik
analisis rapor Sumarni. Jadi saya tambahkan nama saya di belakang. Bapak Ibu ketik, nanti file ini akan Bapak Ibu dapatkan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang disimak ini bermanfaat juga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.